Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang rasa takut dan tangisan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terhadap kemewahan dunia. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Mashhur bin Makhramah radhiyallahu anhu, katanya, harta rampasan dari perang Qadisiyah telah datang di hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Melihat kedatangan harta yang banyak itu, Umar radhiyallahu anhu melihat ke arah harta itu sambil menangis. Turut bersamanya ketika itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, hari ini adalah hari untuk bergembira dan bersukaria." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Memang benar. Tetapi tidaklah suatu kaum itu diberikan banyak harta, melainkan ia mewariskan permusuhan dan kebencian sesama mereka." Dikeluarkan juga oleh Al-Qairad dari Al-Mansur serupa dengan hadis ini, sebagaimana dalam Al-Kanz. Di dalam riwayat Al-Baihaqi juga dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, katanya, tatkala kekayaan Kisra didatangkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Arkam Az-Zuhri berkata kepadanya, "Tidakkah engkau simpan semua harta ini di dalam Baitul Mal?" Lalu Umar radhiyallahu anhu pun berkata, "Kita tidak akan menyimpannya di dalam Baitul Mal sehingga kita selesai membagi-bagikannya." Kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis, ya Amirul Mukminin? Demi Allah, hari ini adalah hari kegembiraan dan bersukaria." Mendengar perkataan Abdurrahman bin Auf itu, Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Sesungguhnya harta ini tidak akan dikaruniakan Allah kepada satu kaum pun, melainkan Allah akan mencampakkan di kalangan mereka permusuhan dan kebencian." Dikeluarkan oleh Ibnu Al-Mubarak dan Abdul Razak Ibnu Saibah dari Ibrahim serupa dengannya sebagaimana dalam Al-Kanz. Dikeluarkan oleh Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd dan Ibnu As-Sakir dari Ibrahim serupa dengan hadis ini secara ringkas sebagaimana dalam Al-Kanz. Begitu juga dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hasan, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menerima harta Kisra, lalu semua harta itu diletakkan di hadapannya. Di antara mereka ada Suraqah bin Malik bin Ja'sam radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu kemudian mengambil gelang Kisra lalu mencampakkannya di hadapan Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Sarakah mengambil gelang itu dan memakainya. Ketika ia memakai gelang itu, maka gelang itu memenuhi tangannya hingga ke bagian bahunya. Ketika Umar radhiyallahu anhu melihat gelang Kisra itu berada di tangan Surakah, ia berkata, "Segala puji bagi Allah, gelang Kisra bin Hurmuz berada di tangan Surakah bin Malik bin Ja'sam, seorang Arab dusun dari Bani Mujlid." Kemudian ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa Rasulmu sangat suka menerima harta dan kemudian membelanjakannya di jalanmu dan untuk hamba-hambamu. Walaupun bagaimanapun engkau telah memeliharanya dengan mengalihkan pandangannya dari merasa takjub dengan harta dan memberikan kebaikan kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sangat suka jika harta datang kepadanya, dan ia akan membelanjakan harta itu di jalanmu. Walau bagaimanapun engkau telah memeliharanya dengan mengalihkan pandangan beliau dari merasa takjub dengan harta itu dan memberikan kebaikan kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menjadikan ini sebagai tipu daya darimu kepada Umar." Kemudian ia pun membaca ayat yang berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim. "Ayahsabuna annama nu'midduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat
bal la yas'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56. Dikeluarkan oleh Abdul bin Hamid, Ibnu Al-Munzir dan Ibnu As-Sakir dari Al-Hasan serupa dengan hadis ini, sebagaimana dalam Mutakab Al-Kanz. Dikeluarkan oleh Ahmad dengan isnad Hasan, Al-Bazar dan Abu Ya'la dari Abu Sinan Ad-Dauli bahawa sesungguhnya ia telah masuk menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu, sekumpulan lelaki muhajirin al-awwalin berada bersama-sama dengan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang supaya membawa kepadanya sebuah wadah yang di dalamnya diletakkan wangi-wangian menyerupai barang kepunyaan kaum wanita. Benda itu berasal dari satu kubu di Irak. Di dalamnya terdapat sebentuk cincin. Anaknya mengambil cincin itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tetapi Umar radhiyallahu anhu merebut kembali cincin itu dari anaknya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis dan orang yang berada dekat dengannya pun bertanya, "Mengapa engkau menangis? Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada engkau atas musuh-musuh engkau dan menyejukkan mata engkau dengannya." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dunia itu dibukakan untuk seseorang melainkan Allah mencampakkan di kalangan mereka permusuhan dan kebencian hingga ke hari kiamat, dan aku sangat takut kepadanya." Dikeluarkan oleh Al-Hmidi, Ibnu Sa'ad dan Al-Bazar, Sa'id bin Mansur, Al-Baihaqi dan selain mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu apabila selesai mengerjakan solat, ia akan duduk di hadapan orang banyak. Maka barang siapa di antara mereka ada yang mempunyai keperluan, orang itu akan memberitahunya, dan sekiranya tiada seorang pun mempunyai keperluan, ia akan berdiri meninggalkan mereka. Pada suatu ketika, setelah ia selesai solat, ia langsung meninggalkan orang banyak dan tidak duduk seperti biasanya. Maka aku pun bertanya kepada Yarfa' radhiyallahu anhu, "Ya Yarfa', apakah Amirul Mukminin sedang menghadapi masalah?" Jawab Yarfa' radhiyallahu anhu, "Amirul Mukminin tidak menghadapi masalah apapun." Lalu aku pun duduk di tempatku. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan duduk. Yarfa' radhiyallahu anhu kemudian keluar. Yarfa' radhiyallahu anhu berkata, "Bangunlah kamu ya Ibnu Abbas. Bangunlah kamu ya Ibnu Affan." Lalu kami pun masuk menemui Umar radhiyallahu anhu. Setelah sampai di hadapan Umar radhiyallahu anhu, kami melihat setumpuk harta di hadapannya. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah memperhatikan semua penduduk Madinah dan aku melihat bahawa kamu berdua paling banyak mempunyai ahli keluarga. Oleh kerana itu ambillah harta ini dan bagikanlah di antara keluargamu. Apa yang lebih darinya hendaklah kamu mengembalikannya." Utsman radhiyallahu anhu duduk di atas lututnya sementara aku duduk dengan bertekuk di atas lututku. Aku pun berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Jika terdapat kerugian, apakah engkau akan mengembalikannya kepada kami?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Bagaikan batu yang jatuh dari gunung, apakah harta ini berada dalam simpanan Allah semasa Muhammad dan para sahabatnya memakai kulit yang dibakar?" Aku menjawab, "Ya, demi Allah, sesungguhnya harta ini ada dalam khazanah Allah sedangkan Muhammad masih hidup. Jika Allah memberikan harta ini kepada Muhammad, sudah tentu baginda akan mengambil tindakan yang berbeda dengan tindakanmu." Umar radhiyallahu anhu pun menjadi marah dan berkata, "Apakah yang akan dilakukan Rasulullah SAW dengan harta ini?" Aku menjawab, "Beliau akan menggunakannya dan memberi makan kepada kami." Mendengar jawapan demikian, Umar radhiyallahu anhu menjadi sangat sedih dan menangis tersedu-sedu sehingga bergetar tulang-tulang rusuknya. Kemudian berkata, "Aku suka sekiranya aku menanggalkan jabatan khalifah tanpa menanggung kerugian dan tanpa menerima satu keuntungan pun." Sebagaimana dalam Al-Kanz diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan isnad yang jayyid
dikeluarkan oleh Abu Ubaid dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Rahawayh, As-Sashi dan Hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memanggilku agar menemuinya. Aku pun pergi menemuinya. Sesampai di sana aku melihat sehelai kain yang lebar dari kulit terbentang di hadapannya, dan di atasnya terdapat emas yang ditaburkan. Ia berkata kepadaku, kemarilah, ambillah emas ini dan bagi-bagikanlah di kalangan kaum kamu. Demi Allah, dia lebih mengetahui mengapa dia menjauhkan harta ini dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi dia mengaruniakanku dengannya. Aku tidaklah mengetahui apakah Allah mengaruniakanku dengan kebaikan atau untuk kejahatan. Umar radhiyallahu anhu pun menangis dan berkata, tidak sekali-kali, demi dia yang memegang nyawaku di dalam genggamannya, dia tidak mengaruniakannya kepada Nabi-Nya dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan tujuan keburukan untuk mereka berdua, dan memberikan harta ini kepada Umar dengan tujuan memberikan kebaikan kepadanya. Dikeluarkan oleh Abu Ubaidah dan Al-Adni dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu katanya, Umar radhiyallahu anhu mengirim budak suruhannya kepadaku agar pergi menemuinya. Ketika aku sampai di muka pintu, aku mendengar tangisannya. Maka aku pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amirul Mukminin telah terkena musibah. Aku pun masuk menemuinya lalu memegang bahunya dan berkata, ada apa? Ada apa ya Amirul Mukminin? Ia berkata, di sana terdapat bahaya yang dahsyat. Ia memegang tanganku dan memasukkan aku melalui satu pintu, dan aku melihat beberapa bungkusan yang disusun bertindih-tindih satu sama lain. Ia berkata, sekarang hinalah ahli keluarga Al-Khattab di sisi Allah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki, sudah pasti dia akan mengaruniakan hartanya kepada dua orang sahabatku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya telah meninggalkan sunnah jalan yang aku ikuti. Aku pun berkata kepadanya, duduklah dahulu, biar kita pikirkan tentangnya. Kemudian ia pun mulai membagi-bagikan harta itu. Ia memberi kepada Ummahatul Mukminin sebanyak 4,000 seorang. Ia memberi kepada orang Muhajirin 4,000 setiap orang, dan kepada semua manusia 2,000 seorang, sehingga semua harta itu selesai dibagikan. Alhamdulillah, itulah kisah tentang rasa takut Umar bin Al-Khattab terhadap kemewahan dunia. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan bagaimana kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.